Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Besedah Niar. Saya dari kelas C, kode kelas 09038. Nah, setelah saya membaca 3 lampiran dan beberapa video pada modul 11, saya menarik kesimpulan terkait intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang pertama, tentang bagaimana perubahan zaman, perubahan kodrat alam dan perubahan kodrat zaman yang akan kita gunakan dalam membimbing Ananda. Kodrat alam di sini yang dimaksud adalah bagaimana kita mengajarkan atau belajar berdasarkan kondisi alam yang ada di sekitaran kita. Yang kedua adalah kodrat zaman, di mana kita membimbing dan belajar sesuai dengan zaman perkembangan zaman saat ini. Yang kedua adalah asas trikon, di mana asas trikon ini dibagi menjadi 3. Yang pertama kontinuitas, yang kedua adalah konvergensi, dan yang ketiga adalah konsentris. Di mana di kontinuitas ini diharapkan bahwa sebagai pembelajar dan mengajarkan nilai leluhur yang ada sebelum-sebelumnya untuk terus kita tingkatkan dan ingatkan kepada ananda-ananda kita yang bernilai positif. Kemudian adalah konvergensi, di mana konvergensi ini adalah bagaimana kita memanusiakan manusia. Dan yang ketiga adalah konsentris, di mana kita pahami bahwa kita berada di suasana dengan berbagai macam keragaman, di mana di sini kita saling menghargai dengan keragaman yang ada. Yang ketiga adalah budi pekerti. Budi pekerti diharapkan bagaimana kita bisa mengolah akal kita, perasaan, kemauan, dan olahraga sebagai salah satu tombak untuk mendapatkan pikiran-pikiran yang bijaksana. Kemudian yang keempat adalah guru sistem pamong, di mana kita sebagai pendidik menganggap bahwa anak kita ini adalah keluarga bagi kita, sehingga kita bina dia dengan cinta dan kasih. Kemudian yang terakhir yang saya dapat pada modul 11 ini adalah bagaimana kita mendamba peserta didik kita. Kita menghargai, kita mengetahui semua potensi yang ada di anak kita, kemudian kita kembangkan potensi yang dia miliki, kemudian bagaimana gaya belajarnya, sehingga ananda kita ini bahagia dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya memandang diri saya sebagai pembelajar dan pembelajar guru dan pembelajar murid, kaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya berupaya untuk bagaimana mengajar dan bagaimana membelajarkan ananda sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kami memperkenalkan mereka kodrat alam dengan outbound di salah satu balai pertanian untuk mengetahui apa saja yang ada, kekayaan alam yang ada yang kita miliki. Kemudian yang kedua, di sekolah kami mengajarkan bagaimana anak-anak belajar sesuai dengan zamannya, yaitu teknologi. Zaman anak-anak sekarang adalah generasi yang sudah sangat kenal dengan teknologi, sehingga bahkan dari mereka ada yang lebih tahu teknologi tersebut daripada gurunya, sehingga kita dituntut untuk terus belajar teknologi dan mengajarkan teknologi kepada ananda-ananda kita. Pada saat pembelajaran kami menggunakan Chromebook, bantuan dari pemerintah untuk memfasilitasi ananda-ananda kami agar mereka bisa belajar menggunakan teknologi tersebut. Kemudian kami menggunakan sistem pamong. Kami menganggap anak didik kami adalah keluarga kami, sehingga kami didik dengan cinta.
budi pekerti. Budi pekerti di sekolah kami visinya adalah, targetnya adalah bagaimana Ananda sopan dan jujur. Di setiap pembelajaran kami selalu ingatkan, kami memberikan contoh seperti apa itu sopan dan seperti apa itu jujur. Kemudian yang terakhir adalah asas trikon. Di sekolah kami adalah sekolah yang di mana terdapat anak spesial atau kita sebut sebagai anak ABK. Bagaimana kami mengajarkan ke ananda kami, bagaimana kami berperilaku ke anak tersebut, bahwa mereka adalah anak didik kami yang kami samakan untuk semua pembelajaran maupun perilaku kami. Terakhir adalah konsentris. Di konsentris, sekolah kami memiliki beragam budaya. Mereka berasal dari beberapa kota karena mengikut ke keluarganya. Kami berupaya untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak terkait bagaimana saling menghargai. Demikian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.